Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng ibu di channel Bahasa Sunda. Kumaha damang? Mudah-mudahan urang sadayana sehat walafiat, dipasihan kesehatan, dipasihan kakiatan. Amin, amin ya Allah. Teman-teman, dinten ieu urang ngawitan diajar Bahasa Sunda semester 2. Semester 2 ieu aya 4 pangajaran atau 4 bab, yaitu pangajaran 5, pangajaran genep, pangajaran 7, sareng pangajaran 8. Ayeuna urang ngawitan di pangajaran 5. Sata acan lebet ka materi, mangga dipersiapkeun heula buku paketna, dipersiapkeun heula alat tulisna. Pamitos siap, sok calikna sing rapih, urang baca doa heula di bumi masing-masing, di dalam hati masing-masing. Hayu urang baca doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini kita belajar pangajaran 5. Pangajaran 5 nyaeta ngajenan jasa pahlawan atau menghargai jasa pahlawan. Kamardekaan nu kiwari kapimilih ku bangsa urang tayalian ti hasil perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan yang kita miliki oleh bangsa kita saat ini tidak lain dari hasil perjuangan para pahlawan. Nu geus tohpati jiwa raga merangan kasarakahan bangsa deungeun nu ngajajah. Yang sudah rela mengorbankan jiwa raga untuk memerangi keserakahan bangsa lain yang menjajah. Ya, dibuka halaman 81. Sangkan jasa-jasa para pahlawan tetepna terat sapanjang zaman, supaya jasa para pahlawan tetap membekas di sepanjang zaman, jadi kewajiban urang sarerea pikeun ngajaga tur ngeusian kamerdekaan. Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Ku cara ngaronjatkeun ajen bangsa dina sagala widang kahirupan. Dengan cara membangkitkan atau meningkatkan rasa menghargai, rasa bangga terhadap bangsa kita atau meningkatkan prestasi kita di segala bidang kehidupan. Perjuangan mangsa kimari utama lumangsung dina widang atikan. Perjuangan pada zaman sekarang utama berlangsung dalam bidang etika, pengetahuan, ku cara nanjerkeun sumanget diajar. Sangkan bisa nyangking pangaweruh jeung kamampu teknologi nu leuwih unggul. Nah, dengan cara kita harus semangat belajar, semangat meraih cita-cita, supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan dan
kita bisa bersaing dalam bidang teknologi yang lebih unggul lagi, lebih canggih lagi. Sekarang kita buka halaman 82. Di sini ada beberapa foto pahlawan ya. Ngajenan jasa pahlawan mangrupa kewajiban bangsa tur nagara. Nah, menghargai jasa pahlawan merupakan kewajiban bangsa dan negara. Sangkan para nonoman nu hirup di mangsa kamerdekaan bisa ngajenan jasa para pahlawan, tangtu kudu mikawano kahirupan tur lapak lacak sakumna pahlawan bangsa, utama para pahlawan di Tatar Sunda. Nah, jadi supaya kita bisa menghargai jasa para pahlawan, tentunya kita harus mengenal kehidupan para pahlawan tersebut, utama para pahlawan dari tanah Sunda. Nah, kita di sini hari ini akan membahas tentang pahlawan dari tanah Sunda. Sebelumnya, apa sih arti pahlawan itu? Pahlawan nyaeta jalma anu mibanda kawanian jeung pangorbanan dina ngabela kabeneran. Jadi pahlawan yaitu orang yang mempunyai keberanian dan pengorbanan dalam membela negara. Mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan tenaganya, dan perjuangannya yang sangat begitu besar. Istilah pahlawan nasional teh dipasihan ka sakabeh pajuang anu berjasa ka nagara Republik Indonesia. Jadi, istilah pahlawan nasional itu diberikan ke semua pejuang yang berjasa kepada negara Republik Indonesia. Berjuang pikeun nagara dina ngarebut kamerdekaan tina bangsa penjajah. Berjuang untuk negara dalam merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah. Nah, sampai sini bisa dipahami. Nah, untuk hari ini kita membahas satu pahlawan yang berasal dari tanah Sunda. Pahlawan perempuan. Di sini kita akan bacakan ya tentang cerita Dewi Sartika di halaman 82 sampai 84. Ya, Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika, pahlawan kaum istri di Tatar Sunda. Raden Dewi Sartika, pahlawan kaum wanita dari tanah Sunda. Raden Dewi Sartika dibabarkeun di Bandung kaping 4 Desember 1884. Nah, jadi Dewi Sartika itu dilahirkan di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Mangrupa istri Terah Menak di Tatar Sunda. Merupakan wanita, pejuang wanita, pejuang dari tanah Sunda. Ramana Raden Rangga Somanagara nyaeta turunan kulawarga dalem Bandung. Ayahnya bernama Raden Rangga Somanagara. Beliau adalah turunan keluarga dalem Bandung. Nya kitu deui ibuna, Raden Raja Permas, putra Raden Arya Adipati Wirakusumah opat. Nu kakoncara dalem Bintang atau Bupati Bandung. Nah, sedangkan ibunya bernama Raden Raja Permas. Ibunya ini adalah
putri dari Raden Adipati Wiranata Kusuma Opat yang terkenal sebagai Dalem Bintang atau Bupati Bandung pada tahun 1846 sampai 1874. Lanjut ya. Raden Rangga Somanagara diangkat janten Pati Bandung tahun 1880. Raden Rangga Somanagara diangkat menjadi Pati Bandung pada tahun 1891. Kumargi kitu Raden Dewi Sartika tiasa sakola di Earth Class School. Sakola satingkah SD pikeun anak-anak orang Belanda jeung peranakan Belanda. Nah, dengan begitu Raden Dewi Sartika bisa sekolah di Earth Class School, sekolah setingkat SD untuk anak-anak orang Belanda atau peranakan Belanda. Tapi eta kasempatan teh kapegat ku kajadian perlawanan ka pamarentah Hindia Belanda tanggal 14 Juli 1883. Tapi kesempatan Dewi Sartika masuk ke sekolah itu terhalang oleh kejadian perlawanan kepada pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 14 Juli 1893. Sarta ngalibet Raden Rangga Somanagara nu dianggap jadi ulon-ulona. Dugi ka anjeunna dibuang ka Ternate. Nah, serta melibatkan ayah Dewi Sartika, yaitu Raden Rangga Somanagara yang dianggap sebagai pelaku utama sampai beliau dibuang ke Ternate. Raden Dewi Sartika nu sapopoena katelah uwi di lingkungan keluargana kapaksa dikantunkeun ku Ibu Ramana. Nah, Raden Dewi Sartika yang sehari-harinya terkenal dengan panggilan Uwi dalam lingkungan keluarganya dengan sangat terpaksa ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Sarta dititipkeun ka saderek ramana nyaeta Raden Arya Suryakarta Adiningrat nu janten patih Afdeling Cicalengka. Nah, kemudian Raden Dewi Sartika dititipkan kepada saudara ayahnya yang bernama Raden Arya Suryakarta Adiningrat atau bisa disebut pamannya ya, paman Dewi Sartika yang menjadi patih Afdeling Cicalengka. Kita lanjut. Dina kaprihatinan tur sedih kingkin, jalaran dina mangsa budak keneh pisan kudu pisah jeung Ibu Ramana. Dalam kesedihan dan keprihatinan, lantaran di saat masih kecil harus berpisah dengan ayah ibunya. Raden Dewi Sartika sadar, rehna istri teh kudu sagala bisa. Nah, Raden Dewi Sartika sadar kalau wanita itu harus segala bisa. Sangkan teu salawasna gumantung ka batur, sarta teu gampang dibobodo kusing saha wae. Nah, jadi perempuan itu harus segala bisa supaya tidak bergantung terhadap orang lain. Tidak gampang dibodohi oleh siapapun. Tahun 1802 di Bandung Raden Dewi Sartika ngawitan ngawulangkeun sababaraha rupa kaparigelan istri jeung kamampu baca tulis ka kadang wargina. Pada tahun 1902 di Bandung Dewi Sartika memulai mengajarkan beberapa macam keutamaan atau pekerjaan wanita dan juga mengajarkan kemampuan baca tulis kepada saudaranya.
atau kepada warga sekitar. Hal ieu nimbulkeun kacurigaan pamarentah Hindia Belanda. Jalaran Raden Dewi Sartika parantos dicap salaku turunan pemberontak. Nah, hal ini menimbulkan kecurigaan pemerintah Hindia Belanda karena Raden Dewi Sartika itu sudah dicap sebagai turunan pemberontak. Nah, jadi ketika mengajarkan baca tulis dan juga kemampuan macam-macam kemampuan wanita, Dewi Sartika itu dicurigai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kagiatan Raden Dewi Sartika ditalungti ku si Den Hammer, Inspektur Pengajaran Hindia Belanda di Bandung. Nah, kegiatan Dewi Sartika ini dipantau oleh si Den Hammer, seorang inspektur pengajaran Hindia Belanda di Bandung. Jadi dipantau, kayak dimata-matai gitu, seperti detektif. Tapi sanggeus rengse panalungtikan eta pajabat pamarentah Hindia Belanda teh ngarojong ka Dewi Sartika. Nah, setelah melakukan penelitian atau pemantauan kepada Raden Dewi Sartika, akhirnya si Den Hammer itu atau pejabat pemerintahan Hindia Belanda itu mendukung kepada Raden Dewi Sartika sangkan ngadegkeun sakola pikeun istri Bumi Putra supaya mendirikan sekolah untuk wanita. Sarta ngusulkeun sangkan minta bantuan Bupati Bandung R.A. Martanegara. Nah, dan juga mengusulkan supaya meminta bantuan kepada Bupati Bandung, yaitu R.A. Martanegara. Halaman 84 ya. Kawitna Bupati Bandung kenedunan kana eta usul. Awalnya Bupati Bandung ini tidak merestui dengan usul itu. Nanging saparantos Raden Dewi Sartika medar gagasanana, Bupati Bandung ngaluyuan ngadegkeun sakola pikeun istri Bumi Putra. Nah, setelah Raden Dewi Sartika menjabarkan gagasannya atau alasannya untuk mendirikan sekolah istri, akhirnya Bupati Bandung itu merestui untuk mendirikan sekolah khusus wanita. Kalayan mibanda tujuan ngaronjatkeun atikan sarta kaparigelan istri. Nah, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kemampuan para wanita. Sakola munggaran pikeun istri teh dinamian sakola istri. Nah, sekolah untuk wanita itu diberi nama dengan sekolah istri. Ngadeg tanggal 16 Januari 1804 di Paseban Kuleuneun Palinggihan Bupati Bandung. Nah, sekolah itu didirikan pada tanggal 16 Januari 1904 di sebelah barat tempat Bupati tinggal atau tempat tinggal Bupati. Dina tahun 1805 ngalika Ciguriang Kebon Cau. Nah, pada tahun 1905 sekolah itu pindah ke daerah Ciguriang Kebon Cau. Tahun 1810 sekolah istri robih janten sekolah keutamaan istri. Nah, pada tahun 1910 sekolah istri itu namanya dirubah menjadi sekolah keutamaan istri atau sekolah keutamaan istri wanita, khusus wanita. Dina tahun 1812 sekolah keutamaan istri parantos nyebar di salapan kota di Tatar Sunda. Nah,
Pada tahun 1912, sekolah keutamaan istri ini sudah menyebar di 9 kota di tanah Sunda. Tahun 1840, Sakola Kautamaan Istri dirobih janten Sakola Raden Dewi Sartika. Nah, pada tahun 1940, Sakola Keutamaan Istri itu diganti lagi namanya menjadi Sekolah Raden Dewi Sartika. Harita Raden Dewi Sartika dileler pangajen Bentang Rider in the Orange Nassau Order. Nah, pada saat itu juga Raden Dewi Sartika diberi penghargaan, yaitu Bentang Rider in the Orange Nassau Order. Dina mangsa jajahan Jepang, Sakola Raden Dewi Sartika dirubah jadi sekolah gadis negeri. Sarta digunakan pikeun sekolah guru bawah SGB Putri. Nah, pada masa penjajahan Jepang, Sekolah Raden Dewi Sartika itu dirubah lagi namanya menjadi Sekolah Gadis Negeri, serta digunakan untuk Sekolah Guru Bawah Putri. Anu dina tahun 1882 diresmikan jadi situs monumen. Nah, pada tahun 1982 diresmikan menjadi situs monumen. Dina kajadian Bandung Lautan Api, tanggal 24 Maret 1840 Raden Dewi Sartika sakulawargi ngungsi ka Ciparai. Nah, pada saat kejadian Bandung Lautan Api, pada tanggal 24 Maret 1946, Raden Dewi Sartika beserta keluarga mengungsi ke Ciparai. Teras ka Garut, teras ka Cineam. Nah, mengungsi ke Ciparai, terus ke Garut, terus ke Cineam. Jadi pindah-pindah. Di Cineam, panyawat nu parantos lami karandapan ku anjeunna kanceuh deui dugi ka pupusna kaping 11 September 1847. Nah, pada saat pengungsi di Cineam, penyawat yang sudah diderita sejak lama itu kambuh lagi, ya, kambuh lagi. Sampai akhirnya Dewi Sartika itu meninggal di Cineam pada tanggal 11 September 1947. Anjeunna dikurebkeun di Cigadon, Desa Rahayu, Kacamatan Cineam, Tasikmalaya. Nah, beliau dimakamkan di Cigadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Tahun 1850, makamna dialihkeun ka Komplek Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Nah, pada tahun 1950, makam Raden Dewi Sartika itu dipindahkan ke Komplek Pemakaman Bupati Bandung yang berada di Karanganyar, Bandung. Nah, seperti itu teman-teman cerita mengenai Raden Dewi Sartika. Jadi, Raden Dewi Sartika itu lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1984. Kemudian beliau mendirikan sekolah khusus untuk perempuan. Beliau mengajarkan tentang keutamaan perempuan dan juga mengajarkan baca tulis. Terus pada kejadian Bandung Lautan Api, beliau mengungsi ke Ciparai, ke Garut, dan terakhir di Cineam, Tasikmalaya.
Nah, Pak Di Cineam inilah beliau meninggal pada tanggal 11 September 1947. Dimakamkan di Tasikmalaya, kemudian pada tahun 1950 makamnya dipindahkan ke Bandung. Seperti itu teman-teman, semoga ceritanya bisa dipahami. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, masih tentang pahlawan. Di halaman 80 genap. Nah, halaman 80 genap di sini ada beberapa gambar pahlawan dari tanah Sunda. Yang pertama, Kiai Haji Jainal Mustofa. Nah, beliau meninggal pada tahun beliau lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tahun 1944. Kemudian yang kedua, Laksamana R.E. Martadinata. Nah, beliau lahir pada tahun 1921 dan meninggal pada tahun 1966. Lanjut, pahlawan R. Oto Iskandar Dinata. Nah, anjeunna babar di tahun 1887, terus ngantunkeun di tahun 1845. Nah, ieu aya Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Anjeunna babar di tahun 1888, ngantunkeun di tahun 1871. Nah, lanjut aya Raden Ayu Lasminingrat. Babar di tahun 1843 dugikeun ka pupusna di tahun 1848. Nu terakhir aya pahlawan namina Gatot Mangkupraja. Beliau babar di tahun 1886 dugikeun ka 1898. Ya, wafatna tuh 1898. Nah, teman-teman yang ada dalam PPT ini, 6 foto ini merupakan pahlawan dari tanah Sunda. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian materinya tentang pahlawan dari tanah Sunda. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Hari ini tidak ada tugas ya, Nak. Hanya menyimak video pembelajarannya. Jangan lupa absen. Sekali lagi, hapunten kanu sagala kalepatan sareng kakiranganana. Tetap semangat PJJ, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.